Kamu berprofesi sebagai detektif swasta di kota X yang ditinggali oleh manusia dan makhluk ajaib. Malam ini akan datang bulan purnama, dan kamu harus nyiapin mental ekstra kuat agar bisa menghadapi para monster dan manusia yang semakin barbar. Seperti detektif pada umumnya, kamu perlu nyatat semua tebakanmu di buku catatan supaya hasilnya bisa kamu dapat. Saat ini masih sore hari dan kamu masih berada di kantormu. Tapi tiba-tiba sambaran petir berkilatan di angkasa dan disusul dengan ketukan pintu. Seorang cewek berwajah pucat mulai memasuki ruangan untuk minta bantuanmu. Perhatianmu langsung tertuju pada gelang yang dia pakai. Cewek itu mengaku kakak zombinya telah dituduh nyuri perhiasan, tapi dia yakin kalau si kakak nggak bersalah. Jadi dia memintamu untuk ngebuktiin. Tak lama kemudian, kamu sampai di toko perhiasan yang dimaksud. Etalasenya telah rusak dan dipenuhi dengan sidik jari. Ada 3 tersangka yang kamu curigai, yaitu manusia serigala, elf, dan zombie. Kira-kira kamu bisa nebak pelakunya nggak nih? Pasti elf. Tangan zombie cuma berupa rangka dan kaki manusia serigala dipenuhi bulu. Cuma tangan elf yang bisa ngebentuk sidik jari mirip manusia. Saat lagi nyetir, kamu berpapasan dengan sekelompok orang aneh yang berdiri di pinggir sungai. Kamu pun segera menghentikan mobilmu, tapi mereka malah lari menjauhimu. Dan kamu langsung mengejar mereka melalui tanah berpasir di sepanjang sungai. Ya, kok nggak kekejar sih? Setelah celingukan, kamu nggak melihat seorang pun. Oh, ternyata kamu cuma ngehalu tuh karena keseringan begadang. Tapi gimana kamu bisa tahu? Saat kamu ngejar mereka di atas pasir, yang terlihat cuma bekas sepatu bootmu. Saat mau balik ke mobil, kamu mendengar jeritan wanita dari sungai. Dia berusaha minta tolong. Kamu pun langsung nyemplung ke air untuk nolongin cewek yang mulai tenggelam itu. Tapi saat mendekatinya, kamu malah ngelihat 3 cewek. Ketiganya memang menjerit minta tolong, tapi cuma salah satu dari mereka yang manusia asli. Sedangkan 2 lainnya putri duyung. Mereka sedang memikatmu untuk dibawa ke kerajaan mereka. Gimana caramu nentuin manusia yang asli? Nyelam di bawah air biar kamu bisa ngecek cewek mana aja yang punya ekor. Setelah nyelamatin cewek itu, kamu berjalan ke mobilmu. Tapi kemudian hujan mulai turun. Biar nggak masuk angin, kamu perlu pulang untuk ganti baju. Tapi tiba-tiba kamu mendengar teriakan minta tolong di luar rumahmu. Kamu segera keluar tanpa mengunci pintu. Cewek ini terseduh-seduh di pinggir jalan dan dari kejauhan terlihat ada mobil yang melaju kencang. Dia bilang mobil barunya telah dibawa kabur. Kamu pun langsung memasuki mobilmu dan tancap gas. Si tersangka akhirnya keluar mobil dan berlari menuju rumah terbengkalai. Dia manjat pagar, kemudian gak terlihat lagi. Kamu juga ikut memasuki rumah itu dan di dalamnya ada 5 zombie yang berjalan ke berbagai penjuru. Tapi zombie kan gak bisa naik mobil. Salah satu di antara mereka pasti maling mobil yang lagi pura-pura jadi zombie. Memangnya yang mana? Zombie nggak bisa keringetan, tapi salah satu dari mereka bermandi keringat tuh. Pasti dia penjahat yang tadi nyoba kabur. Saat lagi jalan-jalan santuy, kamu ngelihat peringatan tentang manusia kadal yang menginvasi kota. Sebelumnya, kamu juga pernah menangani kasus ini, tapi nggak berhasil nemu reptilnya. Kamu perlu pergi ke taman. Beberapa hari terakhir ini, manusia serigala bertubuh besar telah berulah dan menakuti para penduduk. Kamu tahu kalau manusia serigala ini punya istri. Dan cuma dia yang bisa menenangkan si monster, lalu membantunya berubah jadi manusia lagi. Kamu berhasil mendapatkan 3 cewek dan salah satu di antaranya kemungkinan besar istri dari manusia serigala ini. Kamu minta mereka untuk mendekati si monster, tapi nggak ada satupun yang mau ngaku jadi istrinya. Jadi kamu harus milih.
kamu melihat bulu di pakaian cewek ini kan? Sebetulnya itu bulu serigala. Jadi, dialah istrinya. Cewek ini langsung mendekati si manusia serigala, lalu memeluknya, dan akhirnya dia berubah menjadi manusia. Karena kelaparan, kamu mampir di kedai pizza. Si pemilik kedai bilang semua penghasilan mingguannya yang disimpan di brankas telah digasak maling. Dan maling itu pakai sarung tangan. Jadi sidik jarinya nggak membekas. Kamera CCTV-nya juga dimatiin. Oh iya, selama setahun terakhir kok kedai pizza ini sering banget kecurian ya? Perusahaan asuransi harus selalu menanggung biaya kehilangan ini. Kamu yakin kalau si pemilik kedai ngambil uangnya sendiri agar dapat uang asuransi lagi? Amati kantornya ya, biar kamu bisa buktiin kalau dia memang bersalah. Lihat ventilasinya deh, di balik kisi besinya terdapat tumpukan uang yang katanya dicuri. Matamu nggak bisa diajak kompromi tuh. Belum juga larut malam, tapi kok udah pengen merem aja? Kamu masuk ke kafe kecil untuk beli kopi. Setelah nyerahin uang ke mbak-mbak penjaganya, kamu mulai menenteng cup kopimu sambil berjalan keluar. Tapi kamu segera tahu kalau cewek itu perlu bantuan. Gimana kamu bisa tahu? Di sisi cup kopimu tertulis, "Tolong saya." Karena gak jadi keluar kafe, kamu mulai duduk di salah satu meja tamu. Dari situ kamu bisa melihat cowok berhoodie hitam juga sedang duduk di sudut kafe. Mbak-mbak penjaga tadi menatapnya dengan wajah ketakutan, dan setelah mengamatinya selama beberapa saat, kamu yakin kalau cowok itu bukan manusia, tapi vampir. Kok kamu bisa mikir gitu? Saat ini sudah malam dan kamu bisa melihat pantulan bayanganmu di jendela. Cowok berhoodie itu juga duduk di dekat jendela, tapi bayangannya nggak terlihat. Berarti dia vampir. Setelah minum kopi, moodmu mulai positif lagi. Tapi kamu malah overthinking di sepanjang jalan. Sampai-sampai nggak ngeliat kalau di depanmu ada lubang drainase. Kamu pun terperosok ke dalam selokan yang gelap. Untung aja ya kamu nggak apa-apa. Telingamu mulai mendengar suara berisik di kejauhan. Sambil menyalakan senter, kamu mulai mengendap-endap. Ternyata di situ ada sejumlah orang yang terjebak di dalam perangkap. Kata mereka, ilmuwan nyentrik telah memasukkan mereka ke perangkap itu untuk dijadikan sebagai objek eksperimen. Wah, kamu harus nyelamatin mereka tuh. Tapi kuncinya di mana coba? Cek laboratoriumnya dengan teliti ya. Salah satu bejana bahan kimia di rak itu berisi kunci. Kamu mengambil kunci itu dan bersiap membuka perangkap, tapi si ilmuwan kembali ke ruang laboratorium. Dia mencegahmu dan orang-orang di dalam perangkap itu sebetulnya kadal mutan. Si ilmuwan mengaku dia nggak sengaja mengubah buaya biasa menjadi manusia. Kemudian dia berhasil menangkap dan mengurung mereka dan rencananya mereka akan diubah kembali menjadi reptil, lalu dilepaskan. Semua tawanan itu bilang si ilmuwan berbohong dan mereka semua manusia. Jadi siapa nih yang harus kamu percayai? Akhirnya kamu nggak ngebuka perangkap itu. Di dalam perangkap terlihat serpihan sisik dan kulit yang terkelupas. Ular dan reptil lain meluruhkan diri saat berganti kulit. Jadi kamu mempercayai ilmuwan itu. Setelah keluar selokan, kamu kembali ke jalan lagi. Dan ternyata kondisi di sini nggak beda jauh dari selokan tadi. Tiba-tiba ada petir yang menyambar objek di dekatmu. Saat mendengar jeritan, kamu langsung menuju sumber suara. Dan ternyata bangunan bertingkat ini dilalap si jago merah. Di depan bangunan terlihat wanita tua yang sedang terisak. Kucingnya telah tertinggal di dalam apartemen. Karena masalah ini belum ditangani petugas damkar, akhirnya kamu ikut turun tangan. Kamu manjat ke lantai teratas dengan tangga darurat rapuh. Tangga ini kemudian ambruk, tapi untungnya kamu bisa melompat masuk melalui jendela. Di dalam apartemen ada sejumlah pintu menuju berbagai ruangan. Tapi kamu nggak akan sempat ngecekin satu-satu lah, karena apinya makin besar. Memangnya di mana sih kucing itu?
Di bagian bawah pintu terdapat goresan cakar. Kucing itu pasti ada di dalamnya. Tapi setelah membuka pintu, kamu malah melihat puma hitam besar. Api terus menjalar ke berbagai penjuru sehingga kamu nggak bisa lagi keluar melalui pintu masuk utama. Ada jendela menuju halaman belakang dan satu tangga darurat. Jalan mana yang akan kamu pilih? Tangga daruratnya sudah ambruk saat kamu manjat tadi, tapi di dekat jendela ada pohon. Tahu-tahu hujannya sudah reda dan hari sudah pagi. Capeknya. Akhirnya bisa sampai rumah juga. Setelah membuka pintu dan masuk rumah, kamu langsung disambut dengan kehadiran orang asing. Gimana kamu bisa tahu? Tadi kamu buru-buru keluar rumah sampai lupa ngunci pintu. Ada yang udah masuk ke rumahmu, lalu mengunci pintunya dari dalam, sehingga kamu harus pakai anak kunci untuk membukanya. Kamu melihat bayangan manusia yang sedang berdiri di depanmu. Lalu kamu segera tahu orang ini. Memangnya dia siapa? Dia cewek yang tadi minta kamu buat nolongin kakaknya. Lihat deh tangannya. Dia pakai gelang merah. Bayangan ini juga pakai aksesoris yang sama. Saya kesini cuma mau bilang makasih. Tadi pintunya kebuka tapi rumahnya kosong, kata cewek ini. Dia juga nanyain total teka-teki yang udah kamu pecahin tadi malam. Wah, berarti emang udah saatnya ngelihat perolehanmu. 0-3 poin, kamu masih terlalu junior untuk berpatroli di jalanan kota yang berbahaya dan ngebantu banyak orang. Asah lagi pengalamanmu ya, latihan terus dan pecahin lebih banyak teka-teki logika. 4-8 poin, lumayan, berarti kamu udah mecahin lebih dari setengah kasusmu. Penduduk di kotamu pasti bangga deh sama kamu. 9-11 poin, kamu termasuk detektif terbaik di kotamu. Tiap hari kamu memang sudah ngebantu banyak orang, tapi kamu masih perlu mengasah skillmu. 12-14 poin, sirene mobil polisi, jeritan histeris, dan wajah mencurigakan di lorong gelap bagai candu bagimu. Dan kotamu pasti sangat membutuhkanmu.